Jadi saya ulangi sedikit. Ini mohon maaf saya agak tergesa-gesa menjelaskannya karena sambil ngomong bayi ini ya. Jadi tahun 1939 bermula dari sepucuk surat yang diterima oleh Saifuddin Zuhri dari Kiai Haji Wahid Hasyim. Dari situlah persahabatan antara kedua tokoh ini terjalin. Jadi pada saat itu Kiai Wahid Hasyim mengundang secara pribadi Saifuddin Zuhri ke Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang. Dan pada saat itu oleh Kiai Wahid Hasyim dijemput langsung di stasiun, gitu ya. Dijemput langsung di stasiun, kemudian diajak ke pondok pesantren dan di sana bertemu dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, persahabatan ini nanti akan memberikan pengaruh yang luar biasa kepada kehidupan Saifuddin Zuhri dalam hari-hari berikutnya. Nah, pada tahun 1940 sampai 1942 itu secara global itu sedang terjadi perang antara sekutu dengan Jepang. Kita tahu bahwa Jepang pada tahun itu sedang ingin berambisi untuk mendirikan negara Asia Raya, gitu ya, dengan diketuai oleh Jepang, ya, di bawah komando Jepang. Nah, pada saat itu sekutu berhadapan dengan lawan yang sangat-sangat kuat. Oleh karenanya pada saat itu sekutu meminta kepada kaum santri di Indonesia untuk menjadi bagian dari tentara sekutu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu agar membantu pertahanan di Indonesia untuk membendung ekspansi Jepang, gitu ya. Nah, pada situasi seperti itu ada sebuah kisah. Jadi pada tahun itu Kiai Haji Saifuddin Zuhri dia ingin berkonsultasi dengan salah satu kiai di Bobotsari Purbalingga. Ada pesantren di sana yaitu pesantren Kalijaran yang diasuh oleh Kiai Hisham, gitu ya. Nah, ingin berdiskusi tentang hal ini. Nah, setelah melalui perjalanan yang lumayan jauh, di sana ternyata ada juga kiai yang lain, ada Kiai Raden Iskandar yang sedang mendiskusikan hal yang sama tentang bagaimana sikap kaum santri terhadap permohonan sekutu untuk menjadi tentara yang akan dihadapkan melawan Jepang, gitu ya. Nah, kemudian pada saat itu Kiai Haji Saifuddin Zuhri mendapatkan surat dari Kiai Wahid Hasyim bahwa di Tebu Ireng pada saat itu sedang terjadi diskusi antara para kiai. Jadi Tebu Ireng, pondok pesantren Tebu Ireng yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu pada saat itu memiliki pengaruh sosial yang sangat luar biasa. Jadi meskipun sosok Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini bukan pemimpin politik, tetapi tidak bisa diabaikan dari perspektif politik karena dia memiliki pengaruh yang luar biasa. Nah, para kiai berkumpul di Tebu Ireng membahas tentang bagaimana sikap kaum santri dan didapatkan satu fatwa oleh Hasyim Asy'ari bahwa apabila kita berperang dan mati untuk membela sekutu, maka mati kita adalah mati yang sia-sia. Maka kita wajib menjaga nafas, menjaga hifdun nafas, menjaga jiwa kita, gitu ya. Jangan sampai mati konyol, gitu ya. Nah, kemudian informasi tentang fatwa dari Tebu Ireng ini disampaikan oleh Kiai Haji Saifuddin Zuhri melalui korespondensinya dengan Kiai Haji Wahid Hasyim. Dan disampaikan juga di majelis yang dihadiri oleh Kiai Hisham dan dihadiri oleh Kiai Raden Iskandar ini, gitu ya. Jadi disepakati bahwa tidak bisa kaum santri ikut-ikutan dalam masalah perang sekutu melawan Jepang, karena ini bukan hajatnya kita, gitu ya. Ini hajat antara dua kelompok itu, kita nggak ikut-ikutan, gitu ya. Kemudian fatwa dari Tebu Ireng ini disampaikan ke Majelis Islam A'la Indonesia, ya kan. Dan pada saat itu kelompok-kelompok Islam itu, organisasi-organisasi Islam itu mereka terhimpun di dalam MIAI atau di dalam Majelis Islam A'la Indonesia. Sedangkan ormas-ormas yang tidak berbasis Islam atau ormas-ormas nasionalis itu mereka bergabung dalam sebuah forum yang namanya GAPI, gitu ya. Jadi dari dulu sudah ada ternyata, sebelum kemerdekaan itu sudah ada dikotomi antara kelompok santri dengan kelompok nasionalis atau kelompok Islam dengan kelompok nasionalis, itu sudah terpolarisasi sejak sebelum kemerdekaan ternyata. Dan antara MIAI dengan GAPI ini mereka masuk dalam satu wadah yang disebut dengan Komando Rakyat Indonesia atau Korindo. Nah, kemudian
pada tahun 1942 ternyata Sekutu kalah. Sekutu kalah. Dan yang menjadi pemenang adalah Jepang. Makanya pada saat itu, pada tahun itu Jepang masuk ke Indonesia. Gitu ya, Jepang masuk ke Indonesia. Dan secara spontan di dalam psikologi masyarakat Indonesia memang terjadi euforia terhadap kemenangan Jepang. Jadi sesaat terjadi muncul perasaan bahwa Jepang ini menjadi ratu adilnya Indonesia yang menyelamatkan Indonesia dari penjajahan sekutu, penjajahan Belanda selama ratusan tahun gitu ya. Tapi ternyata dalam perkembangannya sama aja. Orang-orang Jepang ternyata juga memiliki satu kebijakan politik yang sangat merugikan orang-orang Indonesia atau bangsa Indonesia. Yang pertama gitu ya, ada yang namanya